Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang beranggotakan Cindy Mayakania, Melani, Rama Pratama, Sofia Nazifah, dan juga Cindy Maiselsi. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu dogma sentral beserta prosesnya. Dogma sentral adalah ilmu biologi molekul yang menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan dari RNA menjadi protein. Dogma sentral juga menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Dogma sentral atau proses penyimpanan dan informasi genetik dapat melalui 3 tahap, yaitu proses replikasi, proses transkripsi, dan juga proses translasi. Replikasi. Nah, pada tahap replikasi merupakan proses pengkopian rangkaian molekul bahan genetik DNA atau RNA, sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Proses replikasi DNA yang pertama, enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian, enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Nah, masing-masing rantai tunggal akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Selanjutnya, ada 2 rantai tunggal yang terbentuk yang disebut leading strand dan lagging strand. Enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Proses replikasi DNA selanjutnya yaitu pada leading strand hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Lalu pada lagging strand terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Dan juga terdapat celah-celah fragmen DNA di lagging strand yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Transkripsi. Transkripsi merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Proses transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses transkripsi. 1. Inisiasi. Tahap inisiasi pada proses transkripsi terjadi ketika RNA polimerase menempel pada DNA. Tempat menempel RNA polimerase pada untai DNA disebut promoter. Promoter menentukan salah satu untai DNA yang menjadi cetakan. RNA polimerase mulai membentuk RNA pada titik awal start point promoter. Pada proses transkripsi, yang kedua ada elongasi. Elongasi adalah bergeraknya RNA polimerase di sepanjang untaian DNA yang bertindak sebagai cetakan atau DNA template. RNA polimerase kemudian akan membentuk molekul RNA menjadi sebuah rantai RNA. Yang ketiga ada terminasi. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Selanjutnya ada translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Proses translasi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses translasi yang pertama inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Selanjutnya yang kedua, elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu,
Masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA, membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut membentuk rantai polipeptida. Yang ketiga, terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar yang menjadi kodon stop ada AUU. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.